yudrikumul maut, maka maut akan mendatangi kalian walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian di balik benteng yang paling kuat. Nah, berarti sekarang ada nggak orang yang bakal selamat dari kematiannya? Nggak ada. Nggak ada. Setiap orang ketika dibilang sama Allah, waktumu datang, berangkat dia. Nah, sekarang kalau kita tahu kematian tidak mungkin ditunda, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dimundurkan, tidak pula bisa dimajukan. Antum sudah punya tanggal, ana punya tanggal. Dan apakah materi pada malam hari ini yaitu dengan tema apa tadi, Ustaz? Jalan tol kematian. Jalan tol kematian. Ini tema bisa lari kemana-mana. Lari kemana-mana. Tapi insya Allah kita akan kekang supaya dia nggak berlari. Iya. Karena jalan tol itu bercabang, jadi bisa kemana-mana. Iya, betul sekali. Dan makna tol itu kan juga artinya ada jalan bebas hambatan. Bisa dimaknai perjalanan yang begitu cepat, karena jarang sekali orang lewat di tol itu kemudian jalan cuma 60, 70, rata-rata kan 100, 120, bahkan 196 mendekati 200 km per jam. Nggak kerasa loh. Nggak terasa. Apalagi mobilnya mobil baru, mobil yang dengan kondisi yang masih stabil, dengan perlengkapan yang cukup modern. Tentu semakin. Nah, karena antum tahu nggak, ada satu cerita menarik ini. Jadi antara dua syekh besar, ulama besar. Yang pertama Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dan kita semua tahu pemirsa bahwa Syekh bin Baz itu Allah uji dengan mata yang buta. Jadi tunanetra beliau itu. Sementara Syekh Albani alhamdulillah seluruh fisiknya normal begitu kan. Sudah suatu hari muridnya Syekh bin Baz itu naik mobil bersama Syekh Albani, dan yang nyetir adalah Syekh Albani. Maka Syekh Albani ngebut gitu kan. Terus muridnya Syekh bin Baz ini bilang, ya Syekh, bukankah kamu mengerti bahwa kebut-kebutan itu dilarang? Ayatnya wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu mengantarkan dirimu pada kehancuran. Ngebut itu mengantarkan pada kehancuran. Maka berarti kalau ngebut indikasinya bakal hancur, maka ngebut itu haram. Kan gitu. Kata Syekh Albani tanya, siapa yang berfatwa seperti itu? Dibilang guru kami, Syekh bin Baz. Apa kata Syekh Albani? Itu fatwa dari orang yang nggak pernah merasakan nikmatnya ngebut. Coba, tapi ini kan candaan begitu ya. Nah, maka kita juga tahu ya, nggak ada di antara kita nyetirnya pelan. Sampai dibilang antum ini sekeluarga itu lebih pantas jadi supir ambulan. Waduh. Supir ambulan, supir damkar. Oh, damkar masuk damkar. Tapi keren lagi supirnya ini Fast Rider kan, pengawal. Oh, patwal itu ya. Kan juga nggak kalah kenceng itu, Ustaz. Oh, luar biasa tuh kencengnya, dan mereka terlatih ya, kenceng tapi terlatih begitu. Dan juga ini baru kepikiran juga, Ustaz. Apa itu? Jalan tol ya, mengenai cepatnya atau prosesnya sebuah waktu mungkin ya. Itu juga dialami oleh kemanten baru. Bagaimana malam itu terasa cepat. Seperti lewat tol. Tapi kenapa ada hubungannya dengan kematian? Apakah setelah malam pertama langsung mati? Waduh, jangan. Kasihan angker banget angker banget ya, Ustaz. Baik, seputar itu insyaallah kita ya. Jadi jalan tol kematian. Memang kita ambil ini sebenarnya bukan karena kecelakaannya, Ustaz, tetapi momennya aja mungkin momennya mungkin serupa. Tetapi kecelakaan di jalan tol kan memang sering. Tetapi bagaimana sekarang ini media dikejutkan bukan dengan selain daripada sosok public figurnya, tetapi akhirnya efeknya begini, oh masih muda, oh ini, sehingga orang lalai bahwa kematian terkesan kalau masih muda itu masih panjang, aman, gitu ya. Nah, nanti kita jelasin seputar mobilnya itu ya. Bagus, jadinya nggak mungkin kecelakaan macam-macam lah. Tafadhol, Ustaz. Ternyata kematian itu tidak ada syarat harus tua. Tidak ada syarat harus sakit. Iya. Betul juga ya. Terus ngapain kita sekarang? Udah selesai materi? Udah. Ya, nah, pulang. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan al-akh Abu Shanum atas apa yang telah dibukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin.
nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekalipun kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, illa wa antum muslimun. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, rekan Dakta 107 FM Bekasi dimanapun Anda berada, dan pemirsa setia Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang terus menerus kita akan senantiasa mengingatnya, mensyukurinya, dan tentu kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan kemampuan untuk menjalankan nikmat itu dalam rangka taat kepada Allah. Dan salah satu nikmat yang patut kita syukuri, Al-Akh Abu Shanum panjang umur, amin amin ya. Ana panjang umur, kemudian teman-teman kru Sayap Dakwah TV dan Madani TV semuanya panjang umur sehingga bisa menayangkan acara di malam hari ini. Ini nikmat yang luar biasa. Karena Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir beliau mengatakan al-umru ra'su malil insan. Usia itu modal terbesarnya manusia. Anda sakit seperti apapun selama masih punya usia, bisa nggak beristighfar? Insya Allah masih bisa. Kalaupun istighfar sudah tidak mampu tersebut dari lisan, minimal Anda bisa mendapatkan pahala sabar. Nah, maka kita bersyukur pemirsa, alhamdulillah Anda masih bisa duduk di depan layar televisi Anda, menyaksikan tayangan Madani TV. Kemudian rekan Dakta FM di rumah masing-masing bisa mendengarkan siaran Dakta FM. Kemudian pemirsa setia Sayap Dakwah TV bisa tetap berkumpul bersama keluarga. Dalam keadaan banyak orang yang tadi pagi meninggal dunia, tadi siang meninggal dunia, kemarin meninggal dunia, yang malam hari ini mereka sudah tidak punya kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan. Ya Allah. Sementara kita, alhamdulillah. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita, uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, seperti biasa, untuk menjadikan suasana semakin hangat, menjadikan suasana di rumah Anda semakin menarik, semakin syahdu, semakin penuh dengan sakinah, penuh dengan rahmah yang Allah turunkan, maka kami minta kepada Al-Akh Abu Shanum seperti biasa untuk membacakan beberapa ayat Al-Quran yang insya Allah kita akan dengarkan bersama. Tafadhal Al-Akh Abu Shanum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا
أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا Sadaqallahul azim. Jazakumullah khair, kita sampaikan kepada Al-Akh Abu Shanum atas apa yang telah dibacanya. Dan saya yakin sekali pemirsa, ini rasa yang kita rasain di tempat ini dengan merdunya suara tilawah Al-Quran, itu saya yakin banget itu sampai di rumah pemirsa sekalian. Itu betul-betul masuk ke sana. Jadi nuansanya, syahdunya. Karena kita akan membahas juga tema yang insya Allah cukup ya untuk kami berat. Walaupun kadang-kadang disampaikan ringan, didengar keren ya, bagus ya. Tapi kalau ditanya betulan, siap mati enggak? Apa jawabannya? Enggak. Tidak ada orang. Bahkan sampai Ibunda Aisyah itu mengatakan di hadapan Rasulullah, kulluna nakrahul mauta ya Rasulullah. Semua di antara kita ini benci kematian. Artinya apa? Artinya kita ini tentu menginginkan sehat walafiat, panjang umur, kuat ibadah, kumpul bersama keluarga. Itu harapan kita di dunia ini. Tapi kemudian kematian adalah sesuatu yang merupakan sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kita tidak akan mampu merubah yang namanya sunnatullah. Nah, Al-Akh Abu Shanum, kita mau bahas apa di malam hari ini? Ya, tentang jalan tol kematian. Tol mana ini? Tol Surabaya, Jombang, Kertosono. Yang barusan viral itu juga sering kita lewati mungkin ya. Iya. Jadi angker dong sekarang. Tapi sebelum kita masuk Ustadz, ini kita perlu sapa-sapa dulu Ustadz, karena ternyata banyak juga saudara kita yang nggak biasa mungkin ya, nggak biasa hadir nih. Ada yang dari Sorong, mana ini yang dari Sorong tadi, kemudian dari Blitar, kemudian dari Gresik, Watampone, Sulsel. Wah, Watampone ini daerah yang sebelah mana kita kan juga Sulawesi Selatan ya, Masya Allah, kita lihat pemirsa Madani TV ini, wah dari mana-mana, Alhamdulillah. Kemudian dari Manado, ada Lamongan, Bekasi, biasa Caruban. Juga ada dari Jepang, Jepang, Dubai, Malaysia, Singapura. Biasa kan masuk semua ya lewat Madani TV ini, Alhamdulillah. Dan pemirsa juga perlu tahu bahwa dakwah media ini bukanlah dakwah yang bisa kita pandang sebelah mata. Karena ketika penyeru-penyeru keburukan itu mereka serius di dalam dakwah media mereka, maka kita orang-orang yang bergerak di dunia dakwah ini harus mengalahkan keseriusan mereka. Ketika tampilan-tampilan di YouTube yang kurang baik itu tidak bisa kita larang, maka sudah saatnya kita mengisi YouTube, meramaikannya dengan tampilan-tampilan yang baik. Contoh yang paling ramai sekarang lah,
TikTok. Iya. Kan awal-awal ada potongan-potongan dakwah di TikTok itu menjadi pro dan kontra kan. Iya. Dibilang oh nggak bisa, TikTok ini tempat keburukan. Oh tapi yang lain bilang oh nggak bisa, harus ada dakwah yang masuk ke tempat TikTok katanya, macem-macem. Tapi sekarang walhamdulillah saya dapat informasi dari sebagian teman, justru kalau buka TikTok sekarang itu yang paling atas itu ceramah-ceramahnya Ustadz. Oh gitu Ustadz ya? Iya. Baru tahu. Nah, jadi artinya dalam tanda kutip ya bisa dibilang kita mau menang di sana. Jadi yang biasa perempuan joget-joget segala macam yang nggak syar'i lah ya. Sekarang kalau kita buka dipenuhi dengan konten-konten menggeser dakwah. Mulai menggeser. Begitu pula kita melalui TV Madani ini juga kita ingin bergerak pemirsa, bagaimana dakwah kita sampai di pelosok-pelosok. Yang kemudian mungkin boleh jadi dakwah ini tidak bisa tersampaikan lewat sinyal internet di daerah-daerah pedalaman, tapi dengan TV satelit alhamdulillah kita bisa masuk ke sana. Dan Anda tanpa terasa itu bisa menjadikan dakwah yang kita sampaikan sekarang itu tanpa kita tahu, tanpa kita perlu pergi jauh, itu sampai di tempat tersebut. Ini adalah salah satu di antara keutamaan media dakwah. Nah, sekarang begini, kita mau ngomong kematian sekarang ya. Ya Allah, mudah-mudahan semua di antara kita Allah berikan kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan ini 3 doa yang oleh para ulama itu disarankan untuk tidak pernah kita tinggalkan di setiap kita sujud. Jadi macam-macam ya, ada yang mengatakan dinisbatkan kepada Syekh bin Baz, tapi murid-murid Syekh bin Baz mengatakan lah, Syekh bin Baz tidak pernah mengatakan itu. Udahlah, siapapun yang mengatakan, tapi 3 doa ini adalah doa yang bagus luar biasa untuk kita baca setiap kita sujud. Yang pertama, ketika Anda sujud jangan lupa 1 doa. Apa itu? Allahumma inni as'aluka taubatan nasuhan qoblal maut. Minta sama Allah agar kita diberi taubat nasuha sebelum meninggal dunia ketika sujud. Yang kedua, baca dalam sujud Anda, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balik hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Apalagi di rame-ramenya orang-orang murtad sekarang. Yang ketiga, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu kematian husnul khatimah. Jadi 3 ini. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuhan qoblal maut. Minta tobat nasuha sebelum meninggal. Yang kedua, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Yang ketiga, Allahumma inni as'aluka taubatan Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Nah, begini pemirsa. Yang pertama, kita perlu faham dengan pemahaman yang benar. Apa itu? Orang yang memahami kehidupan dengan pemahaman yang salah, maka dia akan memahami kematian dengan pemahaman yang salah. Jadi kalau mengartikan hidup dengan cara yang salah, maka dia akan mengartikan kematian juga salah. Nah, maka orang yang menganggap kehidupan ini ya sudah, hidup cuma di sini, maka dia akan memahami kematian yaitu akhir segalanya. Ketika dia menganggap hidup ya sekedar makan, minum, kerja, biologis, senang-senang, kadang-kadang nangis, setelah itu nggak ada apa-apa, ya sudah. Maka dia akan memahami kematian itu adalah sesuatu yang menyeramkan, yang tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Sementara kita tidak. Kehidupan ini adalah kesempatan untuk kita membangun kematian dan pasca kematian seindah-indahnya. Antum bisa bayangin, jadi sekarang kita ini sedang nabung. Sedikit demi sedikit kita tabung. Kita kirim ke akhirat, kita kirim ke kuburan, kita kirim ke pahala amal kebaikan kita, yang nanti harapannya ketika kita memahami kehidupan ini adalah kesempatan untuk membangun akhirat, maka Anda tidak akan menghadapi kematian yang menyeramkan. Maka Anda tidak akan menganggap kematian itu sesuatu yang angker. Kenapa? Ana udah siapin.
Saya sudah punya rumah di sana. Saya sudah ada AC di sana. Oh keren ya AC ya. AC. Rumah, AC apa lagi? Udah ada spring bed, air mancur. Ada air mancur, ada sofa di sana. Nah, maka orang yang memahami kehidupan dengan salah, dia akan memahami kematian juga dengan cara yang salah. Nah, tapi apabila Anda memahami kehidupan dengan cara yang benar, Anda menganggap hidup ini adalah jembatan untuk meraih kehidupan yang kekal setelah kematian dengan baik. Maka di sini Anda tidak akan macam-macam. Maka di sini Anda akan senantiasa taat kepada Allah. Maka di sini Anda akan capek-capek. Maka di sini Anda akan kerja keras karena istirahatnya di sana. Di sana itu mana? Di kuburan, di akhirat, nanti di surga. Itulah kenapa ketika Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal ditanya, wahai Imam, kapan sih seorang manusia itu merasakan istirahat yang hakiki? Imam Ahmad menjawab apa? Ketika dia telah melangkahkan satu kakinya di surga. Apa artinya pemirsa? Berarti ketika Anda fahami kehidupan adalah jembatan, Anda yakin mana ada orang bangun rumah di jembatan? Ana ini lewat misalkan jembatan Suramadu. Iya. Kan tujuan Ana nggak mungkin jembatannya. Benar. Ketika Ana lewat dari Surabaya, Ana mau berangkat ke Madura, Ana lewat Suramadu. Berarti tujuan Ana lewat jembatan itu bukan untuk tinggal di jembatan, tapi tujuan Ana adalah Suramadu. Tujuan Ana adalah Pulau Madura. Paham nggak? Sama dunia juga begitu. Tujuan kita bukan dunia ini, tapi tujuan kita menjadikan dunia jembatan untuk meraih kehidupan setelah kematian yang indah. Masya Allah. Tujuan kita adalah kelak ketika kita meninggal dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya memanggil kita. Apa panggilannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Antum bayangin nggak coba? Ya Allah. Feel-nya didapetin coba. Jadi ketika itu malaikat itu nyebut nama kita. Dirimu ayo yang tenang. Dan ini yang manggil malaikat tuh, yang berwajah bersih, yang begitu indah, yang begitu menyenangkan, yang begitu sopan. Itu malaikat datang ke tempat kita akan meninggal dunia dan malaikatnya panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, katanya malaikat. Apa Allah bahasakan? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo pulang. Pulang. Antum paham bahasa pulang ya? Iya. Coba, pulang itu sesuatu yang menyenangkan atau menyeramkan? Normalnya menyenangkan, Ustaz. Normalnya menyenangkan. Ketika orang tidak bermasalah, kalimat pulang itu apa? Wah, pulang. Wah, pulang. Liburan nih, pulang. Liburan. Kalau yang ketemu orang tua, ketemu masakan orang tua, ketemu teman lama, bisa tidur di kamar waktu kita SMA dulu. Itu kalimat pulang ke kampung halaman yang masih begitu asri, begitu menyenangkan lah pulang itu ya. Bahkan orang ketika kerja di luar kota, di Jakarta lah katakan, ketika sampai di bulan Ramadan, mesti mereka udah rebutan beli apa? Tiket untuk pulang. Bahkan pengalaman saya ketika masih di Lipia dulu, itu sebelum Ramadan sudah antri tiket, itu nggak dapat. Dibilang oh nanti belum dibuka tiketnya. Udah Ramadan antri tiket, oh antri banget besok aja, sampai terakhir nggak dapat tiket. Qadarullah juga musim corona tidak ada penjualan tiket. Allah. Berarti nggak ada mudik ya? Iya, jarang yang mudik kan. Artinya kan semakin rindu dengan kata pulang. Iya. Nah, maka kalimat pulang ini itu di gambaran kita itu pasti menyenangkan, happy, tenang, istirahat. Kita akan luapkan semua perasaan selama kita di perantauan, betul nggak? Ketemu teman, wait. Dan Allah membahasakan kematian itu pemirsa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo pulang kata Allah. Kemana kita pulang? Menuju keridhaan dari Tuhanmu ya Allah. Ya Allah. Kita pulang dalam keadaan Allah ridho. Kita pulang kerja saja, orang tua ridho. Itu udah perasaan hati bagaimana? Luar biasa. Ini yang ridho kepada kita ketika kita pulang dalam rangka menuju kepada Allah, meninggal dunia. Itu yang ridho adalah Rabb semesta alam.
Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam syurgaku, kata Allah. Dan masuklah kalian di kalangan hamba-hambaku. Allahu Akbar. Jadi artinya pemirsa, kematian itu bukanlah masalah. Kematian itu sunnatullah. Kematian itu sesuatu yang biasa. Justru yang aneh kalau ada orang hidup gak mati. Berapa usiamu? 1673 tahun. Wih. Berapa usiamu? 1673 tahun. Wih. Coba. Bahkan sekarang itu kalau masih ada orang, dan masih ada kan seorang yang umurnya mungkin 100 lebih. Itu menjadi fenomena yang bahkan media pun memblow up gitu. Iya. Di zaman sekarang ya. Antum tahu gak ada berita lagi satu? Laki-laki yang dibilang tertua di kampungnya. Ini di Indonesia dan beritanya baru-baru ini. Apa yang terjadi? Ketika anak-anaknya semua sudah dewasa, bahkan cucunya sudah menikah, bahkan cicitnya sudah besar. Ketika ditanya, "Mbah, apa sih harapannya sekarang?" Antum tahu enggak jawabannya apa? Pengen mati. Ya Allah. Pengen mati. Dia bilang apa? Udah capek. Ngobrol sama temen, obrolannya nggak nyambung, udah temennya udah meninggal semua. Ngobrol sama anak, udah nggak sefrekuensi. Kita ini 4.0, dia 0.0. Bahkan mungkin anak-anaknya sudah meninggal, tinggal cucunya. Ini tambah jauh lagi. Boleh jadi, boleh jadi seperti itu. Nah, artinya bukanlah kematian itu yang jadi masalah. Lah, bukan matinya yang jadi masalah, tapi yang masalah apa? Apa yang kita lakukan saat kita mati. Dan yang kedua, apa yang kita dapatkan setelah kita mati. Selesai urusan. Ustaz, gini Ustaz. Berarti dapat kita simpulkan bahwa perjalanan kehidupan ini sebenarnya juga melewati sebuah jembatan, Ustaz, ya? Melewati sebuah jalan gitu, ya, Ustaz, ya? Terus? Hanya saja orang kan ingin, Ustaz, dalam kehidupan ini menjalani semuanya serba lancar, serba cepat, tidak ada halangan. Dalam hal bisa beramal, bisa pokok seperti kita melewati jalan tol gitu, Ustaz. Kemudian, nah, soalnya saya pribadi melihat ketika ada orang kemudian dalam hidupnya, ini salah satu contoh aja, orangnya sakit. Jadi sakit sekian lama nggak meninggal. Ini kan seperti kita luruskan dulu bahasanya ya. Jadi kata mati itu pun itu multi makna, tidak berarti kasar, tidak berarti kasar. Diambil dari bahasa Arab, mata yamutu, mautan. Jadi kematian, mati. Karena saya sempat juga di Facebook, antum ingat gak ketika cerita tentang Al-Imam Syafi'i, dia bilang, "Wah, ini ustadznya bangke," katanya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Masa Imam Syafi'i dimati-matikan? Lah, tentu itu bukan niatan kita mengatakan Imam Syafi'i dengan kata mati, bukan, tapi kata mati yang difahami dalam bahasa sehari-hari, bukan menjelek-jelekkan. Beda kalau kemudian tewas mengenaskan. Loh. Nah, jadi kalimat mati aja saya rasa tidak apa-apa, tapi sesekali pakai meninggal juga boleh. Gimana? Nah, itu kan ibaratnya kalau kita lihat kok sulit sekali ya menuju kematian ini. Seperti kalau kita sedang melalui jalan yang macet. Sulit gitu lewat, sulit gitu sampai tujuan kan banyak lama. hambatan. Tapi kemudian bagaimana Ustaz ya? Mungkin ada satu tips agar kehidupan ini ya kayak lewat jalan tol gitu, Ustaz. Dalam perspektif hidupnya atau matinya? Yang menuju kematiannya seperti baik dalam kendala fisik maupun kendala pikiran. Nah, itu kita jawab lewat pemaparan ya. Jadi apa yang antum sampaikan ini akan kita jawab lewat pemaparan kita, pemirsa. Nah, sekarang begini. Kita kembali. Jadi yang jadi masalah bukan matinya. Mati pasti. Lihat ayat Al-Qur'an. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Pasti udah. Mau manusia, mau binatang, mau tumbuhan, mau apa lagi? Tiga ini ya. Oh, binatang tadi ya. Manusia, binatang, tumbuhan, jin, virus. Virus masuk. Virus, semuanya lah. Pokok dia punya nyawa, hukum Allah pasti dia mati. Tapi lihat yang Allah bilang, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setelah kematian itu,
pada hari kiamat, baru Allah akan berikan balasan untuk kalian. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Kalau kamu lakukan kebaikan maka balasannya baik. Kalau yang kamu lakukan keburukan maka balasannya apa? Buruk. Dari sini sebenarnya selesai masalah. Berarti kalau kepingin mati yang baik, dapat kebaikan setelah kematian, berarti selama di dunia harus ngapain? Berbuat baik. Berbuat baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa? Nah, maka Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti. Tapi apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Nanti setelah hari kiamat, setelah kematian, karena kematian itu tangga pertama hari kiamat, Allah akan sempurnakan balasan untuk kalian mulai alam kubur. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang Allah jauhkan dari api neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Sekarang perhatikan, ternyata Allah menilai kesuksesan orang itu setelah kematian. Tapi ingat, kesuksesan ini bukan didapatkan secara instan. Kesuksesan ini didapatkan dengan perjuangan. Kesuksesan ini untuk dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga bukan dengan ketawa-ketawa, joget-joget, endorse kanan, endorse kiri dengan melepas jilbab. Itulah kenapa kemudian menjadi lucu ketika kita ini menginginkan kematian yang baik, tapi kita menjauhi jalan kematian yang baik. Maka dikatakan begini dalam pepatah Arab, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Kamu kepingin selamat, tapi kamu tidak melewati jalannya. Innas safinata la tajri 'alal yabasi. Ingat, perahu tidak pernah berjalan di atas daratan. Oh, ya Mas. Paham nggak? Jadi, kalau kepingin selamat, datangi jalan keselamatan. Kalau lihat perahu, ya di lautan. Mana mungkin antum cari perahu di daratan? Gak ada perahu lewat ya. Ini kayak yang bilang Islam ya syariat no itu ya. Tidak melewati jalurnya. Mancing. Lah terus antum mau pulang ke akhirat, jalan yang antum titi adalah jalan menuju neraka. Ya ndak apa-apa. Ahlan wa sahlan, monggo boten kula peksa, monggo kersa mawon. Pripun iki? Atau bikin jalan sendiri ternyata kesasar ya. Bikin apa? Bikin jalan sendiri ternyata kesasar. Ternyata jurang. Susah lagi. Nah itu. Kita zaman dulu dibikin tersesat sama Google Map. Zaman dulu sering. Sekarang alhamdulillah sudah tidak kan. Iya. Nah, maka begini pemirsa. Dikatakan dalam pepatah yang lain, man sara 'ala darbi wasal. Barang siapa yang meniti suatu jalan, maka dia akan sampai. Artinya ketika jalannya sudah benar, cepat atau lambat, pasti sampai. Karena diawali dari meniti jalan yang benar. Nah, kemudian Allah katakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan dunia ini cuma kesenangan yang bikin kalian lalai. Nabung pengen beli mobil, setelah dapat mobil, na'udzubillah, mobilnya sumber celaka. Ya Allah. Nabung kepingin beli rumah, setelah rumahnya kebeli, nggak pernah di rumah. Coba. Nabung kepingin apa lagi? Kepingin pakai tas mewah, tas mewahnya kebeli, orangnya meninggal dunia. Coba, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang melenakan. Nah, sekarang begini pemirsa, dari surah yang Al-Akh Abu Shanum tadi bacakan, surah An-Nisa pada ayat yang ke-97, Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Aynama takunu, dimanapun kalian berada, dimanapun, mau di daratan, mau di lautan, mau di udara, kalau waktunya itu datang, antum gak bisa lari. Aynama takunu, dimanapun kalian berada, yudrikkumul maut, maka kematian akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah,
walaupun kalian berada di balik benteng yang paling kokoh, kematian datang. Kematian datang. Maka disebutkan dalam hadis yang hasan, ketika Allah akan mencabut nyawa seorang manusia di suatu tempat, ja'ala fihi hajatuhu, maka Allah jadikan dia punya keperluan ke tempat itu. Perhatiin, ketika Allah akan cabut nyawa seorang manusia di suatu tempat, Allah tetapkan matinya di sini. Maka Allah akan bikin dia punya urusan yang dia akan sampai di tempat itu. Di tempat, di TKP kejadian. Di TKP itu Allah akan antarkan dia dengan keperluan-keperluan yang dia punya sampai dia akan meninggal di tempat itu. Sampai dia akan meninggal di tempat itu. Dan benar. Jadi benar ya. Ketika ditanya ada yang bisa nebak nggak saya mau kemana? Ternyata tebakannya kamu mau menjemput kematianmu. Allah akan mengantarkanmu untuk datang di tempat kematianmu. Itulah Abu Shanum. Kita ini kemanapun kita pergi, kita harus sudah punya bekal. Kalau seketika itu aku mati bagaimana? Maka nomor satu, biar gak menyesal, tinggalkan kesan terbaik di setiap Anda berpisah dengan siapapun. Itu nomor satu. Jadi setiap Anda ingin berpisah dengan siapapun, tinggalkan apa? Kesan terbaik. Sehingga ketika nanti Anda tidak sampai kembali, maka yang diingat apa? Kesan terakhir yang baik. Jadi teringat ini Ustaz, banyak pertanyaan yang masuk itu, termasuk salah satunya mengenai rumah tangga itu. Iya. Misalkan seorang suami sudah meninggalkan istrinya, kemudian dalam posisi meninggalkan itu, suami meninggalkan istrinya, meninggalkan rumah lah. Meninggalkan rumah. Nah. Dalam posisi itu ternyata mendengar kabar suaminya meninggal. Ya Rob. Kemudian kan yang terkesan adalah suami itu menelantarkan keluarganya di saat-saat terakhir. Ini sebuah kesan yang kurang baik begitu maksudnya. Na'udzubillah ya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Iya. Jadi begitu pemirsa, yang pertama, karena apabila seorang hamba itu akan meninggal di suatu tempat, Allah akan kirimkan dia ke tempat itu untuk keperluannya. Jadi dia ke sana bukan dipaksa. Ada keperluan yang menarik dia ke tempat di mana malaikat akan mencabut nyawanya. Jadi malaikat standby, dia datang. Ketika dia datang, ahlan wa sahlan. Yuk berangkat, cus sikat. Tapi ingat, ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebab kematian itu banyak, tapi yang namanya mati ya mati udah. Mau kecelakaan, mau bunuh diri, mau sakit, apa lagi? Mau di atas kasur, mau nggak ngapa-ngapain juga. Mau nggak ngapa-ngapain, namanya mati ya mati. Sebabnya banyak. Maka nomor satu, agar Anda tidak menyesal ketika Anda keluar rumah dan tidak kembali dalam keadaan hidup, maka tinggalkan kesan terbaik pada siapapun yang Anda tinggalkan. Nomor dua, supaya Anda tidak menyesal. Setiap akan berpisah, jangan lupa minta maaf. Karena belum tentu setelah ini kita ada kesempatan lagi minta maaf. Entah teman kita yang meninggal atau justru kita yang meninggal dunia. Nah maka sebelum kita terlambat, sebelum kita menyesal, ayo, setiap kita berpisah, ayo minta maaf. Yang ketiga, beri nasihat-nasihat yang baik. Itu nomor tiga. Tinggalkan kesan terbaik, jangan lupa minta maaf, dan beri nasihat yang baik. Nah kita kembali. Aina ma takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, maka maut akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian di balik benteng yang paling kuat. Nah berarti sekarang ada nggak orang yang bakal selamat dari kematiannya? Nggak ada. Nggak ada. Setiap orang ketika dibilang sama Allah, waktumu datang, berangkat dia. Nah sekarang kalau kita tahu kematian tidak mungkin ditunda, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dimundurkan, tidak pula bisa dimajukan. Antum sudah punya tanggal, ana punya tanggal. Jadi intinya kita semua pemirsa ini sudah divonis mati. Masalahnya kita nggak tahu vonis matinya sisa sebulan, sisa 2 bulan, sisa setahun, sisa 5 tahun, sisa 15 tahun, atau bahkan sisa cuma 1 hari, atau bahkan sisa cuma 1 jam. Intinya divonis mati udah. Malah na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah kasih selamat, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya.
Ada orang na'udzubillah min syarri dzalik, a'azzanallahu wa iyyakum, nas'alullah as-salama wal afiyah, di vonis kanker stadium 4. Kemudian dokternya bilang, ini umur kamu sisa 4 bulan. Saya mau tanya, kira-kira 4 bulan terakhir ini apa yang akan dia lakukan? 4 bulan terakhir ketika dokter mengatakan umurmu sisa 4 bulan. 4 bulan dia ngapain kira-kira? Beramal, ya. Berbuat baik, tobat, minta maaf, silaturahim, sedekah, bahkan kalau perlu rumahnya diwakafkan. Kenapa? Sudah tahu 4 bulan lagi saya bakal pindah ke akhirat. Betul enggak? Itu maaf bicara, itu lebih nikmat. Walaupun tentu berdebar. Ya apa? Mati bukan urusan kecil loh, Pak. Iya. Tapi dibandingkan orang yang tidak divonis, kemudian dia santai-santai, ketawa-ketawa, bahagia-bahagia, ternyata kematiannya datang. Bahkan ketawa sambil melecehkan tentang kematian. Nah, coba. Pas itu dia mati. Pilih mana? Dikasih waktu untuk persiapan, atau tanpa waktu tiba-tiba mati? Pilih mana? Kalau suruh pilih ya semua orang pilih yang tahu ya. Nah, cuma kan artinya kita nggak bisa milih begitu kan. Mudah-mudahan semuanya kita serahkan sama Allah, kita dikasih kematian yang terindah. Tapi catatannya Ustaz, garis besarnya apa itu? Yang jelas kita semua sudah divonis. Intinya catatan besarnya kan itu. Kalau kita ngomong vonis semuanya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuma masalahnya ada yang vonisnya ketahuan kapan, ada yang vonisnya nggak ketahuan. Nah, maka dengan itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mulai sekarang mempersiapkan bekal kematian terbaik. Mulai sekarang. Bukan besok. Apalagi lusa. Malam ini. Cepat, apa yang kita lakukan? 2. Sekarang saya mau tanya sama Al-Akh Abu Shanum. Normalnya orang itu kan takut meninggal dunia kan? Apa sih sebab terbesar orang itu takut mati apa? Kenapa kok mati itu angker banget? Jadi tadi Ustaz, karena kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Mungkin juga ada sebagian orang apa yang dimilikinya itu ditinggal lah, itu kan sebagian orang begitu kan? Akan kehilangan apa yang selama ini dia kumpulkan. Itu ya. Anak kasih satu cerita. Dan pemirsa saya harapkan memperhatikan dengan baik satu cerita ini. Al-Akh Abu Shanum, kita katakanlah beliau saja ya, punya rumah di Pari. Rumahnya jelek. Tiap hujan bocor. Lantainya tanah. Antara kamar tidur, kamar mandi, dapur jadi satu. Ya kan? Kamar tidur, kamar mandi, dapur jadi satu. Tiap hujan bocor, lantainya tanah. Tidur tikus lewat. Udah. Dalam keadaan di saat yang sama, Al-Akh Abu Shanum sedang bangun rumah di kota wisata Batu, di view yang paling keren, menghadap ke arah kota, di pemandangan pegunungan, suasana yang nyaman. Rumahnya lantai 3. Lantai 1 khusus parkiran mobil. Keren ini. Mobil-mobil mewah semua. Lantai 2 ruang keluarga untuk kamar-kamar. Di situ ada mobil remote control. Lah, lantai 2 ruangan ya, ruangan keluarga, ruangan santai. Lantai 3 ada kolam renangnya, ada minibar buat bikin kopi dan tehnya, ada perpustakaannya, dan menghadap ke matahari tenggelam. Lantai ketiga. Kira-kira ketika rumah yang antum bangun di Batu, rumahnya sudah selesai, kepingin cepet pindah nggak? Kepingin, Ustaz. Kenapa? Ya tentu ekspektasinya kan nyaman di sana kan. Nah kan, berarti apa? Rumah yang antum tinggali sekarang, yang jelek, bocor, kamar tidur, kamar mandi, ruang makan jadi satu, itu antum akan merasa aku harus segera pindah ke rumahku yang baru. Kenapa? Antum sedang bangun rumah. Ketika rumah yang baru yang mewah jadi, pasti orang kepingin cepet pindah. Kenapa? Karena rumahnya lebih bagus, lebih indah, lebih keren, lebih nyaman. Itulah hakikat hidup dan mati. Masya Allah. Ketika kita hidup di dunia, rumah kita jelek di dunia, biarin. Rumah kita bocor di dunia, biarin.
Rumah kita banyak tikusnya di dunia, biarin. Yang penting apa? Kita sudah bangun rumah di kuburan. Sehingga ketika rumah di kuburan itu kita lihat sudah selesai dibangun, kita akan merindukan kematian. Kenapa? Yang di sana keren, yang di sana mewah, yang di sana luas, yang di sana penuh dengan keindahan. Nah, maka ketika antum di dunia tidak membangun rumah setelah mati, ya tentu antum nggak mau pindah. Oh, iya. Nggak akan mau pindah. Maka kematian itu nampak apa? Menyeramkan. Kenapa? Karena antum yakin di dunia indah, rumahnya mewah, mobilnya mewah, rekreasi kemana-mana. Kalau mati, kuburan yang 2 kali 1. Siapa mau pindah dari yang nyaman menuju yang jelek? Kan nggak ada. Sementara kita senantiasa pengen pindah dari yang jelek menuju yang baik. Nah, suatu hari ada salah satu orang soleh di zaman Harun ar-Rasyid. Di zaman siapa? Harun ar-Rasyid. Tapi sebelum kita lanjutkan, silakan Al-Akh Abu Shanum diingatkan untuk pemirsa apabila ada yang mau ditanyakan. Baik, ini persiapan Ustaz? Atau mungkin sudah kita buka? Belum ya? Persiapan. Sabar dulu. Mungkin panjang. 2 jam lagi. Karena bisa kemana-mana tadi Ustaz. Ya. Baik, kita ingatkan nanti sebelum kita buka line interaktif yang sebenarnya, kita perlu ingatkan bahwa pemirsa nantinya dapat bergabung di line interaktif 081 334 376 992. Kami ulangi lagi, nomornya di 081 334 376 992, dan juga dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar YouTube Saib Dakwah TV maupun Madani TV, dan juga partner akun dakwah yang lain ya. Tafadhol Ustaz. Baik. Di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid ada seorang ahli hikmah, orang bijaksana, seorang ulama yang mengerti tentang kehidupan. Oleh Khalifah Harun ar-Rasyid ditanya, "Ya Imam, wahai seorang imam, ulama besar gitu. Ma baluna nakrahul maut." Kenapa kita ini benci kematian? Pertanyaannya singkat. Jawabannya makjeleb. Apa makjeleb itu? Langsung masuk ke jantung gitu, gitu ya. Yeah. Pemirsa perhatikan, apa jawabannya? Ma baluna nakrahul maut. Wahai imam, kenapa kita membenci kematian? Apa jawabannya? Takrahunal mauta. Kalian membenci kematian li'annakum, karena kalian ammartumud dunya wa kharrabtumul akhirata. Kalian bangun dunia dan kalian hancurkan akhirat. Fatakrahunal khuruja minal umrani ilal kharban. Maka kalian tidak suka pindah dari yang kalian bangun menuju yang kalian hancurkan. Nah, itulah rata-rata kita di dunia. Yang kita bangun cuma dunia. Cita-cita kita cuma punya mobil, cita-cita kita cuma punya rumah, cita-cita kita cuma bisa rekreasi ke LA, Lamongan. Punya usaha di mana-mana. Punya usaha di mana-mana. Menjadi crazy. Menjadi healthy rich. Jangan crazy terus. Bagus. Kalau healthy rich bagus Ustaz. Ya, yang enggak bagus yang crazy. Yang crazy. Karena kalau healthy pasti akhiratnya terawat gitu ya. Nah, artinya pemirsa, kenapa kalian benci kematian? Karena kalian bangun dunia, hancurkan akhirat. Sementara orang itu mati pindah ke akhirat, dia tahu akhiratku hancur-hancuran. Mana mungkin aku mau pindah ke tempat yang hancur-hancuran? Dalam keadaan sebelumnya tidurnya nyaman, makanannya lezat, mobilnya mewah, istrinya cantik, masuk kuburan ditemani cacing tanah. Siapa yang mau? Gak ada. Berarti supaya kita tidak merasakan angkernya kematian, bangun dunia, bangun akhirat. Bangun akhiratnya. Punya sesuatu yang keren, kirim ke akhirat. Punya sesuatu yang keren, kirim ke akhirat. Salah satunya ngirim bekal ke akhirat itu pemirsa, yaitu dengan Anda ikut berdonasi bersama kami untuk berlangsungnya terus tayangan Madani TV ini. Jadi Anda bisa transfer apabila Anda berkenan, ada kelapangan dan keluasan rezeki untuk ikut berdonasi bersama kami demi berlangsungnya tayangan-tayangan yang bermanfaat dari Madani TV di Yayasan Media Insan Madani. Yayasan Media Insan Madani, nomor rekening
Bank Syariah Indonesia 777 299997. Jadi 777 299997. 9-nya 4 apa 5 ini? 9-nya berapa ini? 4 apa 5? 1 2 3 4 5. 5. Jadi nomor rekeningnya 777 29999997. Berapapun. Silakan Al-Akh Abu Syanum. Apabila ada yang mau ditanyakan, kalau tidak ada kita lanjutkan dahulu. Apa kita bacakan dulu? Ada beberapa nih. Baik, boleh. Nah, ini Ustaz. Mengenai 99 fitnah kematian yang menghampiri setiap manusia. 99 fitnah kematian. Nah, faham ya. Yang menghampiri setiap manusia. Itu maksudnya bagaimana Ustaz dan bagaimana kita menyikapinya? Baik, itu pernah kita baca di kitab At-Tadhkirah fi Ahwali Al-Mauta milik Al-Imam Al-Qurtubi kalau saya tidak salah. Itu disebutkan di sana satu riwayat hadis bahwasannya seorang manusia tidak akan meninggal dunia sampai dia melewati 99 sebab kematian. Jadi ada sebab pertama Anda selamat, sebab kedua Anda selamat, sebab ketiga Anda selamat, sakit ini Anda selamat, kemarin sempat kena corona Anda masih selamat, sempat kecelakaan mobil masih selamat, jatuh dari kendaraan masih selamat. Setelah 99 itu baru kematian Anda akan datang. Seperti itu yang disebutkan di kitab At-Tadhkirah fi Ahwali Al-Mauta. Begitu ya. Ustaz, kalau misalkan begini Ustaz. Bagaimana? Takut matinya itu bukan karena harta atau sesuatu yang dikumpulkan di dunia, tetapi lebih kepada cinta kepada keluarga. Nah, ini bagaimana? Kita angkat dulu ya. Baik, halo, assalamualaikum. Tekan 1, 3 atau 5 untuk menerima Pak. Baik, terputus. Nggak masuk ya. Ya. Baik, ini gimana? Takutnya karena tentang keluarga, misalnya anak masih kecil, jadi ada kepedulian di sana nanti yang ngerawat siapa gitu Ustaz. Nah itu gimana Ustaz untuk menyikapi seperti itu? Baik, begini. Jadi bedakan Anda cinta dunia akhirnya Anda menggenggam dan tidak mensedekahkannya, dan tanggung jawab kepada keluarga. Dari sini saya rasa sudah terjawab seharusnya. Jadi berbeda antara orang yang hubbud dunia akhirnya dirangkul semua duitnya, tidak pernah dia keluarkan untuk fisabilillah. Itu beda dibandingkan orang yang memang ada tanggung jawab kepada keluarga. Nah, tapi ingat, sampai sini perlu dibagi porsinya harus pas. Karena untuk anak jangan terlalu pusing tentang anak. Mereka punya hidup mereka sendiri. Mereka punya rezeki yang Allah catatkan untuk mereka sendiri. Walaupun awalnya lewat orang tua. Nah, tapi harus dibagi secara proporsional. Ada bagian untuk bersedekah, ada bagian untuk anak dan istri, ada bagian untuk tabungan, dan itu yang pas. Dan itu yang diceritakan oleh Allah tentang surat Yusuf. Antum tahu tidak ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu mulai mengatur keadaan income negeri Mesir, ketika setelah raja bermimpi, kemudian ditafsirkan oleh Yusuf, kalian akan mendapati 7 tahun masa paceklik, maka tanam dahulu, mulai sekarang 7 tahun dulu tanam, ketika ada panen jangan dimakan semuanya, sisakan tetap di fi sumbulihi, di mana kalau padi itu nggak dilepas dari batangnya. Nah, di situ Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan kepada kita, ada yang untuk konsumsi, ada yang untuk saving, dan ada yang untuk apa? Untuk bibit berikutnya. Paham nggak? Ya. Nah, maka dari situ bedakan antara pelit dan tanggung jawab kepada keluarga. Kita angkat. Baik. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa di mana? Oh, Tamimi dari Riau. Bapak At-Tamimi dari Riau. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya sedikit. Baik, silakan Bapak. Ini masalah bekal kematian ya. Ya. Apa bekal yang harus kita bawa kematian? Kita Barakallah.
Barakallahu fiik. Jadi harta banyak, apa banyak, anak banyak. Jadi mau kita bawa kematian rencana insya Allah akan dibawa kematian semuanya. Bagaimana caranya supaya kita dapat memutuskan kematian? Allah ya Rabb. Baik, bisa kita fahami pertanyaannya dengan baik, ya. Bapak At-Tamimi dari Riau. Bapak At-Tamimi, saya mau tanya dulu. Udah terputus. Terputus ini ya? Baik. Jadi pertanyaannya, apa bekal kita untuk mempersiapkan kematian? Harta banyak, anak banyak, kita ingin semua itu ikut menemani kita di alam kubur. Apa yang harus kita lakukan dengan harta dan anak yang banyak ini? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyit thalathah. Mengikuti mayit itu ketika dia meninggal dunia 3 perkara. Yarji'u itsnan wa yabqa wahid. Yang 2 bakal pulang dan yang 1 akan setia menemani di alam kubur. Yang 1 akan setia menemani di alam kubur. Apa itu? Yadhhabu ma'ahu, akan berangkat bersamanya ahluhu wa maluhu wa amaluh. Keluarganya ikut, hartanya ikut, amalnya ikut. Wa yarji'u ahlahu wa yarji'u ahluhu wa maluhu. Kemudian pulang harta dan keluarganya. Mana mungkin ikut dikubur? Hartanya pulang, keluarganya juga ikut pulang. Wa yabqa ma'ahu amaluhu, dan akan tetap bersamanya amalnya. Berarti yang perlu kita perhatikan dengan baik, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian semua karena sebaik-baik bekal yang kalian kumpulkan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari yang tidak manfaat harta, tidak manfaat pula anak keturunan, kecuali orang yang datang kepada Allah hatinya salim, hatinya bersih, penuh dengan iman, penuh dengan amal, penuh dengan ketaatan kepada Allah, jauh dari perbuatan bid'ah, jauh dari perbuatan syirik. Maka itulah orang yang akan selamat di alam kuburnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian kita lanjutkan materi atau ada pertanyaan lagi yang bisa dibaca? Ustaz. Silakan. Masih banyak. Baik, silakan. Nah, Ustaz, ketika seseorang itu merasakan takut saat kematian, apakah berarti terlalu cinta dunia? Apakah ketika orang takut kematian, apakah berarti terlalu cinta dunia? Lah, tidak seperti itu. Tidak selalu. Orang cinta dunia pasti takut mati. Tapi orang yang takut mati belum tentu cinta dunia. Jazakumullah khair, matur suwun. Terima kasih. Jadi kita sampaikan begini ya, orang yang cinta dunia pasti takut mati. Itulah yang kemudian disebutkan oleh An-Nabi SAW. Itu penyakit apa? Wahan. Hubbud dunia. Pembukaannya cinta dunia dulu. Penutupnya apa? Wa karahiyatul maut. Dia membenci kematian. Dan itu pasti. Ketika orang cinta dunia, dia kerja untuk dunia, dia bangun rumah untuk dunia, dia capek untuk dunia. Ketika dia mati, dia kecewa. Loh, aku hidup untuk dunia, kenapa aku mati? Akhirnya dia takut mati. Tapi orang yang takut mati belum tentu karena hubbud dunia. Para ulama di zaman dahulu, mereka bukan takut mati, tapi mereka khawatir kalau kematian mereka itu bukanlah kematian yang husnul khotimah. Itulah yang kemudian sampai menjadikan para ulama itu dibilang tidak enak makan, tidak enak tidur, karena mereka khawatir penutup amalku seperti apa. Nah, sekarang coba pemirsa perhatikan begini. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, ini tentang akhir kehidupan seorang manusia. Rasulullah mengatakan, ada seorang laki-laki, innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannati. Senantiasa laki-laki ini melakukan amalan penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai-sampai antara dia dengan surga itu cuma tersisa 1 hasta saja. Ini artinya 2.
Apa arti antara dia dan surga tersisa satu hasta? Arti yang pertama, amalannya dia sudah hampir menjadikan dia pantas masuk surga. Makna yang kedua, hampir saja kematian mendatanginya dalam keadaan dia mengamalkan amalan penghuni surga. Faham gak? Iya. Jadi antara dia dan surga tersisa satu hasta. Arti yang pertama, amalannya dia sudah pantas bikin dia masuk surga. Makna yang kedua, bentar lagi mati. Coba dia istiqomah dikit aja, surga tempatnya dia. Tapi apa? Fayasbiqu alaihil kitab. Dia didahului oleh ketetapan Allah. Fayamalu bi'amali ahlin nar hatta yadkhulaha. Ternyata di akhir umurnya dia melakukan amalan penghuni neraka, akhirnya masuk neraka. Ya Allah. Sepanjang umur bagaimana? Baik. Ternyata di penghujung usianya Allah tutup dengan amalan penghuni neraka, akhirnya dia masuk neraka. Allah zalim dong. Zalim gak? Gak mungkin kan? Gak mungkin. Allah adil. Allah zat yang paling adil. Terus bagaimana ceritanya? Sepanjang umur berbuat kebaikan. Hanya karena penghujung usia buruk, maka semuanya terhapus dan dia masuk neraka. Apa yang terjadi? Para ulama menjelaskan, fima yabdu linnas, nampaknya saja baik. Maka sama Allah yang tampak-tampak baik tadi ditampakkan keburukannya di akhir usia. Hati-hati, kita angkat. Baik. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Terputus? Masya Allah. Begini, sekarang kita lanjutkan tadi ya. Yeah. Jadi kenapa sih saya, Al-Akh Abu Shanum, kemudian pemirsa yang ada di rumah, rekan Dakta FM, rata-rata kita ini takut mati kan? Takut, khawatir gitu. Kalau saya mati, kira-kira tempat saya baik atau buruk? Kira-kira di kuburan dapat nikmat atau azab? Kira-kira nanti kalau bangkit, karena kesempatan beramal terputus, sudah berhenti. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Ketika manusia meninggal terputus semua amalnya, kecuali berapa? 3 kan, kita semuanya tahu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Nah sekarang masuk, kita angkat. Baik. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon televisinya agak dikecilkan dulu Bapak. Cukup mendengar dari telepon. Ya. Baik, silakan. Dari Bapak siapa, di mana? Dari Hazam, dari Batu, Mas. Bapak Azam. Ya Azam. Kif Azam, bikhair? Ya, alhamdulillah. Ustaz mau tanya sedikit. Gini, untuk pertanyaan ini ya, sedikit melenceng sih sedikit. Sedikit ya, melencengnya nggak panjang ya. 3 bulan yang lalu. Suaranya dikeraskan sedikit coba. Ya, 3 bulan yang lalu istri saya kan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwata illa billah. Meninggal betulan ini. Terputus teleponnya. Baik, saudara Azam, kami tunggu masuk kembali ya. Nanti insya Allah kita utamakan apabila Anda masuk. Nah, artinya, masuk lagi, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bapak siapa, di mana? Dari Yahudi. Mohon diulangi Bapak karena putus-putus suaranya. Bapak itu yang Baik, silakan Bapak. tanya nih. Ya, silakan. Kalau orang Wah, tidak jelas Ustaz. Terputus-putus, mungkin kendala sinyal ini Ustaz ya. Baik, mohon maaf. Jadi begini pemirsa, sambil kita tunggu pertanyaan berikutnya ya. Semua di antara kita normal takut mati. Karena apa? Salah satu yang paling mengkhawatirkan ketika mati itu kita yakin amal kita terputus. Dalam keadaan kesempatan beramal berhenti. Sementara kehidupan yang mau kita hadapi itu kehidupan selamanya yang tidak terhenti. Maka sebanyak apapun bekal yang kita kumpulkan pasti kurang. Nah maka rata-rata di antara kita, kenapa kita takut mati? Karena cuma 2.
Karena dua. Nomor satu, karena kita yakin bekal kita kurang. Kita angkat dulu. Baik, halo, assalamualaikum. Silakan Bapak Azam. Halo, silakan Bapak Azam. Terputus lagi. Ya Allah. Ya. Nomor satu, karena kita yakin bekal kita kurang. Maka seperti yang kita ceritakan rumah tadi, kalau Anda yakin bekalnya sudah banyak, ya tentu malah kepingin cepet. Mau menikmati bekal yang selama ini sudah dia kumpulkan kan? Nah, maka ketika ketakutan kita atas kematian, itu dikarenakan kurangnya bekal, ya berarti mulai sekarang ayo perbanyak bekal. Mumpung masih ada kesempatan, ada harta yang ada sisa, sedekahkan. Ada tanah yang kita punya tidak bermanfaat, wakafkan. Ada tenaga yang kita miliki, gunakan untuk kemuliaan Islam wal muslimin. Itu bekal. Yang kedua, karena apa kita takut meninggal dunia? Karena kita masih yakin ada dosa kita yang kita belum tobat dan belum istighfar. Sehingga kita takut, kalau kita meninggal, apa nasib dosa ini? Padahal satu dosa kecil saja cukup menjadikan kita masuk ke neraka. Apalagi kalau kita yakin di sini dosanya besar semua. Dalam keadaan kita belum istighfar, dalam keadaan kita belum tobat. Nah, maka dua hal ini pemirsa yang menjadikan kita takut meninggal dunia. Nomor satu, kita masih ragu apakah amalku cukup. Nomor dua, kita belum yakin apakah dosaku sudah terampuni. Nah, jadi kira-kira begitu. Oleh sebab itu, ayo masing-masing dari kita ini ya persiapan. Mawas diri. Itulah Rasulullah katakan, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang kayyis, cerdas, siapa dia? Man dana nafsahu, orang yang senantiasa hati-hati hidupnya. Setiap mau melangkah mikir, bener enggak? Boleh enggak? Ini termasuk sunnah atau bid'ah? Hati-hati hidupnya. Wa amila lima ba'dal maut, dan setiap amalannya apapun itu orientasinya kehidupan setelah kematian. Oh, saya melakukan ini, kalau saya mati bagaimana ya? Oh, saya membelanjakan uang saya untuk ini, kalau saya mati bagaimana ya? Kita angkat. Baik, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dari Bapak siapa, di mana? Dengan Bapak Abu Lutfi di Cirebon. Di Cirebon Bapak ya? Baik. Nah, volumenya televisi agak dikecilkan dulu Bapak. Ya, cukup dari telepon ya. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ustaz, saya mau bertanya. Ya. Baik, silakan. Untuk membuat istiqomah dalam beramalan baik itu seperti gimana? Jazakumullah khair. Insya Allah kita jawab Bapak ya. Insya Allah Anda dengarkan jawabannya. Sebelumnya saya mau tanya ini. Bagaimana siaran Madani di Cirebon sana? Di Madani siarannya bagus Pak, kita pakai. Alhamdulillah, semuanya lancar ya? Gambar, suara. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, kita jawab dulu ya Bapak dari Cirebon. Pertanyaannya, bagaimana tips agar istiqomah dalam beramal supaya nanti ketika meninggal itu meninggal dalam keadaan yang terbaik. Ada beberapa tips yang disampaikan oleh para ulama untuk orang itu bisa istiqomah. Nomor satu, niatannya harus ikhlas karena Allah. Karena apabila niatan itu ikhlas, dia tidak akan kecewa. Apabila orang tidak kecewa, dia tidak akan berhenti beramal. Nomor dua, landasi setiap amalan kita dengan ilmu. Sehingga pendorong kita beramal itu bukan cuma semangat, tapi kita punya ilmu. Itu kedua. Nomor tiga, awali dengan amalan-amalan yang ringan. Jangan langsung yang berat. Sholat duha 2, sholat tahajud ya witir 3, puasa ya mungkin ayyamul bid. Diawali dari amalan yang ringan.
Yang keempat, berkumpul dengan teman-teman yang mendukung Anda untuk istiqomah. Komunitas penting. Yang kelima, jangan lupa banyak berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita bacakan pertanyaan dari... Saya lanjutkan dulu hadis yang tadi ya. Ya, silakan Ustaz. Maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam itu mengingatkan kita. Apa yang beliau ingatkan? Orang cerdas itu hidupnya hati-hati dan senantiasa memikirkan memikirkan kehidupan setelah kematian. Kalau aku begini mati bagaimana? Kalau aku begini mati bagaimana? Kalau aku melakukan ini, kalau aku berteman dengan ini, kalau aku di tempat ini, kalau aku mati bagaimana? Itu orang cerdas. Karena apa? Hidup kita di sini ini hidup yang sementara saja. Capeknya sementara, bahagianya sementara, menangisnya sementara, tertawanya sementara, semua muakkad, sementara. Sementara nanti di akhirat semuanya selamanya. Nah, sementara orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha, orang yang senantiasa senengannya itu mengikuti hawa nafsu. Pengen makan, makan, tidur, tidur, jalan, jalan, main, main, keluar, keluar, pulang, pulang. Gak ada aturan, kesesuka hawa nafsunya. Tapi lucunya apa? Wa tamanna 'ala Allahil amani, kepinginnya matinya husnul khotimah, surganya surga Firdaus bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ceritanya? Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Kamu kepingin selamat tapi jalan keselamatan tidak kamu lewati. Nah, maka artinya dari situ kita perlu betul-betul mawas diri pemirsa. Baik, silakan dibacakan pertanyaannya. Ustaz, ini juga yang pernyataan yang juga sempat viral Ustaz ya. Apa itu? Pernyataan yang viral itu begini, bahwa yang kejadian yang kemarin itu, yang kecelakaan itu, siapa? Korbannya mati syahid. Nah, tentu kita akan bertanya di sini. Gini, potong. Selesai. Salah satu bentuk kematian husnul khotimah itu meninggal di tempat yang baik, masjid. Ada orang meninggal di masjid tapi ketika masuk niatnya nyuri kotak. Nah, lanjutin pertanyaannya atau sudah terjawab jangan-jangan? Belum. Oh, belum ya. Kemudian gimana? Nah, pernah mendengar juga ini ada yang tanya, Ustaz bagaimana? Ada yang bilang kecelakaan itu kan mati syahid. Benturan. Ya. Orang yang mati terbentur. Bukankah yang kecelakaan juga diantaranya banyak yang mabuk dan sebagainya? Bagaimana penjelasannya seperti ini? Kecelakaannya seperti apa? Bagus sekali. Jadi syahid itu ada dua. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Syahid akhirat itu orang yang mati di medan perang, membela Allah, membela Rasulullah, membela agama Islam, li'a'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Itu syahid akhirat. Syahid dunia banyak, mati terbakar, mati tenggelam, Titanic, mati syahid semua itu. Tenggelam, kemudian mati dalam keadaan benturan keras, mati karena sakit perut, mati karena sakit perut, dan beberapa lagi yang lain. Tapi ingat pemirsa, tidak semua orang yang mendapatkan ciri itu bisa dipastikan meninggalnya adalah syahid. Kenapa? Lihat dong amalannya apa, lihat dia mau kemana, lihat track recordnya, lihat keadaan terakhir kematiannya. Jadi tidak selalu orang yang meninggal tenggelam harus syahid, orang yang meninggal terbakar harus syahid. Lah kalau terbakarnya pas di karaoke, lagi mabuk sama perempuan, na'udzubillah min syarri dzalik, kemudian tempat karaoke-nya terbakar, siapa mau bilang dia mati syahid? Walaupun sempat ada ustadz yang mungkin kesilap lidah lah. Jadi yang mengatakan walaupun dia dalam keadaan mabuk tapi meninggalnya kecelakaan maka dia syahid, walaupun mulutnya masih bau khamr. Nah, ini ya kurang tepat. Karena dia meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira begitu. Ya. Nah, ini ada yang tanya lagi Ustaz. Apakah istri yang meninggal saat mengandung tetap mendapatkan pahala dari ibadah suami? Kok mengandung? Ya, mungkin ya secara umum lah ya, secara umum, karena pertanyaan dihubungkan dengan pahala dari ibadah suami, maka secara umum lah istri yang meninggal itu begini. Kalau dari anak yang dilahirkan insya Allah dapat, karena dia ibu yang melahirkan anaknya. Tapi kalau dari suami, ini jalurnya sedikit berbeda, kecuali apabila suaminya meniatkan pahalanya untuk istri yang telah meninggal.
Diterima tidak diterima itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila niatan pahala untuk istri Allah terima, maka istri dapat pahala. Apabila niatan pahala untuk istri oleh Allah tidak diterima, maka minimal pahalanya kembali kepada siapa? Suami. Jadi tidak ada salahnya. Bismillah, lakukan saja. Berikan sesuatu yang manfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi pertanyaan Ustaz? Mengenai meninggal dalam kondisi tidak sempat terlihat mengucapkan syahadat atau kalimat la ilaha illallah. Ini gimana? Terus? Nah itu gimana? Pertanyaannya di mana? Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Nah, ini misterius banget ini. Tidak terlihat mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jadi kita angkat. Baik. Kita pending dulu pertanyaannya. Ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu siapa di mana? Ini dari Ibu Sri Kasyati Surabaya. Ibu Sri di Surabaya. Ahlan Ibu Sri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, silakan Ibu. Doanya istiqomah selalu mengikuti Allahumma amin. Ustaz Jafar. Allahumma amin. Mudah-mudahan panjenengan istiqomah. Amin. Monggo Bu Sri, pertanyaannya ya. Ini Pak Ustadz yang mau saya tanyakan. Ini apa? Kalau kematian itu kan katanya sudah ditakdirkan ya Pak Ustadz. Iya, betul. Kematian terus apa jodoh mati rezeki ya Ustadz. Iya. Terus ini yang saya tanyakan gini Ustadz. Apakah kan ada ini katanya sedekah terus silaturahmi terus apa itu memperpanjang usia itu gimana maksudnya? Masya Allah. Ini pertanyaannya Bu Sri berat banget ini. Ini kelihatan ibu-ibu kajian ini. Iya Pak Ustadz, saya insya Allah selalu mengikuti YouTube-nya Ustadz Rizky. Alhamdulillah, matur suwun Bu Sri. Soalnya enggak dari TV Ustadz, dari HP ini. Oh, nggih, matur suwun Bu Sri. Jazakumullah khair. Insyaallah Ibu Sri dengarkan jawabannya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Nggih, sami-sami Bu Sri, sama-sama. Mohon doanya mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri atas interaktifnya ya. Begini, sebelum saya jawab pertanyaannya Bu Sri mengenai kematian itu kan sudah ditakdirkan. Sementara ada amalan yang memperpanjang usia. Nah, ini bagaimana maksudnya? Nah, sebelum saya jawab pertanyaannya Bu Sri, saya akan berikan penutup di kajian ini tentang bagaimana sih kita ini meraih kematian yang terbaik. Kan itu intinya kan, semuanya kan di situ. Kita kepingin di hari kita lahir, kita menangis, orang lain tertawa. Kita kepingin di hari kematian kita, orang lain menangis, kita yang tertawa. Amin ya rabbal alamin. Begini, yang pertama, apabila Anda menginginkan kematian yang husnul khatimah, nomor satu, jangan simpan siapapun di dalam hati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tentu termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Orang yang mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, salatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya untuk Allah, kecil kemungkinan Allah akan menutup usianya dengan keburukan. Syaratnya ikhlas. Nomor dua, senantiasa husnudzon kepada orang lain. Ada hadis yang diriwayatkan oleh para ulama di mana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menginginkan Allah mencabut nyawanya dalam kebaikan, dalam keadaan yang baik, hendaknya dia berprasangka yang baik kepada manusia. Yang kedua. Yang ketiga, jangan pernah lupa bersyukur atas nikmat usia. Karena apa? Syukur yang benar akan membuahkan ibadah yang baik. Ibadah yang baik apabila disyukuri akan mendatangkan ibadah berikutnya yang baik. Apabila ini berjalan terus, maka di puncak kematian Anda dalam puncak-puncaknya iman, dalam puncak-puncaknya amal. Itu yang ketiga. Nomor satu, senantiasa masukkan Allah ke dalam hati. Nomor dua,
Jadilah Anda senantiasa husnudzon kepada orang lain. Nomor 3, jangan lupa banyak bersyukur. Yang keempat, senantiasa tidak berhenti ibadah walaupun dalam bentuk ibadah yang berbeda. Waktunya sholat, sholat. Waktunya kerja, kerja, karena kerja bernilai ibadah. Waktunya Anda pulang ke rumah, pulang ke rumah. Waktunya bersama istri, yang fokus sama istri, karena itu juga termasuk ibadah. Dan yang kelima, al-mar'u, disebutkan di dalam ucapan para ulama, seseorang itu meninggal sesuai kebiasaannya. Man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Barang siapa hidup dengan suatu kebiasaan tertentu, maka dia akan mati dalam kebiasaan itu. Begitu kan? Maka biasakan punya kebiasaan-kebiasaan yang positif. Dan yang terakhir tentu banyak berdoa. Minta husnul khatimah dan minta diselamatkan dari su'ul khatimah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya jawab pertanyaan Busri dari Surabaya tadi ya. Begini Busri. Usia kita oleh Allah telah ditetapkan. Tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Nah, tapi kemudian ada amal semacam silaturahim, yang dengan amal itu oleh Allah, barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, hendaknya dia menyambung tali silaturahimnya. Nah, maka para ulama mengatakan dua. Yang pertama, betul-betul dipanjangkan secara hakiki. Betul-betul umurnya itu dipanjangin. Loh Ustaz, berarti takdirnya berubah? Tidak. Karena sebelum Allah menciptakan takdir ini, Allah ciptakan takdir amalan Anda. Jadi ketika Allah ciptakan Anda itu dalam keadaan takdir senang silaturahim, maka Allah akan jadikan takdir umur Anda panjang. Bisa dipahami? Ya. Itu yang pertama, dipanjangkan secara hakiki. Makna yang kedua, itu arti dipanjangkan itu keberkahannya. Umurnya tetap, tapi manfaatnya banyak. Sama-sama satu harinya, yang satu cuma silaturahim ke satu rumah, yang lainnya silaturahim ke 5 rumah. Nah, artinya dengan usia yang sama, tapi kemanfaatan usia itu yang oleh Allah ditambah. Sesuai dengan makna kalimat barakah. Barakah itu adalah al-khairul kathir, kebaikan yang sangat banyak. Saya kira itu. Jazakumullah khair. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada satu yang belum terjawab tadi. Apa itu? Nah, yang meninggal tapi nggak terlihat mengucapkan kalimat. Jadi begini, meninggal dalam keadaan tidak terlihat mengucapkan la ilaha illallah. Ini misterius banget. Dan ini perkara gaib yang kita tidak bisa menghukumi husnul khatimah atau bahkan su'ul khatimah. Nah, maka dengan itu kita kedepankan husnudzon. Kita kedepankan apa? Husnudzon. Kita doakan yang terbaik, kita lihat amalan-amalan beliau sebelumnya, dan boleh jadi sudah mengucapkan tapi kita nggak tahu. Boleh jadi juga memang tidak mengucapkan, tapi yang tidak mengucapkan tidak harus su'ul khatimah. Karena orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir usia, itu berat banget Pak. Itu sesuatu yang anugerah luar biasa yang gak semua orang dapat. Walaupun kita berdoa, Allahumma ja'al akhira kalami min hadhihi dunya syahadata an la ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan akhir kalimat yang terucap dari lisanku ketika aku meninggalkan dunia ini, Ya Allah, adalah syahadat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Wa barakallahu fikum wa jazakumullah.